Nah, sekarang saya share screen untuk bab 3-nya ya. 3. Sudah terlihat share screen saya? Masih loading, Pak. Masih loading. Ya, sudah. Masih hitam, Pak. Masih hitam. Sudah, Pak. Oh, ini sudah, Pak. Ini sudah. Sudah ya. Jadi kita sekarang bahas bab 2, yaitu tentang rangkaian elektronika daya. Ya, jadi rangkaian elektronika daya. Ya. Saya besarkan dulu. Ya. Rangkaian elektronika daya itu ya, secara umum adalah begini ya. Rangkaian elektronika daya secara umum adalah kita sudah tahu sumber kita itu dua ya, AC atau DC. Untuk AC adalah 1 fasa dan 3 fasa. Untuk DC ya. Nah, output yang beban itu juga ada AC, juga ada DC. Jadi secara umum nanti kalau ini yang kita bahas ya, inputnya AC, ya ini saya beri contoh yang 1 fasa begitu ya. Kalau mau outputnya DC, maka kita searahkan ya. Nanti kita membahas ini penyearah. Nah, penyearah yang menggunakan dioda itu kan tidak bisa kita atur apa on-nya harus berapa derajat, kan mesti 0 derajat karena apa? Begitu forward ya langsung on, begitu reverse langsung off. Nah, itu nanti disebut uncontrol rectifier atau penyearah menggunakan dioda ya. Nah, karena AC mau dijadikan DC ya, maka saya menggunakan penyearah. Nah, nanti dari AC 1 fasa, ini contohnya 1 fasa ya. Nanti penyearah yang kita gunakan itu bisa penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Nah, ya jadi nanti untuk 1 fasa bisa penyearah setengah gelombang, gelombang penuh gitu ya. Seperti yang saya jelaskan yang pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kalau kita pengen outputnya itu umumnya yang disebut DC itu adalah ya DC murni lah gitu ya. Maka nanti setelah kita searahkan kita pasang filter kapasitor. Nah, dengan pemasangan filter kapasitor diharapkan outputnya sudah hampir lurus lah gitu ya. Nah, maka nanti kalau sudah DC murni tadi, kalau beban kita butuh DC yang murni, ya sudah kita langsung dari sini ke beban. Kalau dia mau DC yang agak terpotong, ya mungkin kita perlu lagi merubah DC ke DC tapi yang terpotong, ya gitu ya. Jadi rangkaian elektronika daya itu ya ini bisa 1 sampai sini digunakan, pokoknya dari sumber sampai ke beban dengan optimal. Itulah ya tujuannya ya, jelasnya seperti yang saya jelaskan. Jadi nanti ada yang AC menjadi DC, ya, ada yang continuous ya langsung, kalau butuh yang terpotong discontinuous ya dipasang ini baru ke beban ya gitu ya. Ada nanti yang AC, ini saya gambarkan 3-nya artinya 3 fasa, dikehendaki DC yang murni ya, bisa dipasang penyearah itu bisa setengah gelombang atau gelombang penuh di sini nanti. Terus supaya hasilnya lurus dipasang kapasitor sama ya. Nah, setelah DC murni tergantung bebannya apa. Oh, bebannya adalah AC. Ya kita rubah jadi AC. Tadi dipotong-potong jadi separuh-separuh itu ya. AC tapi yang kotak gitu ya. Nah, kita butuh PWM. Atau masih DC yang terpotong-potong dengan perbandingan on-off-nya bisa kita setting ya dengan cara kalau pemotongannya banyak berarti V rata-ratanya turun gitu ya. Jadi kita bisa membuat variabel speed untuk motornya. Itu baik motor induksi bisa atau motor DC juga bisa gitu ya. Nah, seperti itulah yang kita bahas nanti. Jadi ini adalah yang AC.
ke DC dulu ya gitu ya. Jadi nanti AC ke DC. Nah, maka saya mulai dari yang AC ke DC dulu ya. Jadi ini secara umum nanti ininya bisa AC, bisa DC, outputnya juga gitu, bisa AC, bisa DC. Nah, sekarang kita mulai yang ini ya. Yang kita awali adalah inputnya AC, outputnya DC. Maka rangkaiannya nanti disebut AC-DC converter. Nah, karena AC merubah jadi DC itu tadi yang disebutkan uncontrol tadi atau tidak bisa dikontrol itu adalah diode, maka AC-DC converter atau DC rectifier itu berarti apa? Kita mengarahkan dari AC menjadi DC ya menggunakan diode ya. Ya, ayo sudah sekarang kita lihat idealnya AC itu inputnya AC itu ya AC yang sinusoidal yang murni ya. Jadi ya inputnya AC ya AC yang sinus, gambar tegangan dan harusnya ya sinus gitu ya. Nah, nanti kalau pengertian DC ya DC yang lurus gitu ya. Jadi harus dianggap DC yang lurus ya, idealnya begitu. Terus power factor dari AC-nya tadi yaitu dianggap satu, dianggap bebannya adalah resistor yang murni gitu ya. Ingat ini ada dua power ya, jadi nanti ada yang AC ya di sini AC, nanti setelah di converter jadi DC, jadi nanti alirannya ada bidireksional yaitu ada yang AC, ada yang DC ya, jelas ya. Ini adalah idealnya gitu ya, idealnya seperti itu. Ya, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari penyearah satu fasa. Penyearah satu fasa itu berarti kalau disebut penyearah berarti inputnya adalah AC. Ya. Inputnya AC, maka dari AC itu apa sih minimum yang harus kita tahu? Maka yang harus kita tahu adalah tegangan, arus, dan daya. Ya, jadi ingat tiga itu yang harus tahu. Berarti kalau AC, ya, inputnya itu AC, berarti apa? Ingat, inputnya tegangan dan arusnya kita harus tahu sama P-nya. Maka tegangan di sini adalah merupakan fungsi sinus. Maka nanti VS, ya disebut VS itu adalah fungsi sinus, di mana nanti harganya itu disebut harga RMS atau harga efektifnya. Ya, jadi kalau saya nyebut tegangan AC 220, nah saya nyebut tegangan 220 itu berarti VS-nya 220 volt itu adalah tegangan RMS atau tegangan efektifnya. Ya, rumusnya sama dengan VM sinus itu berarti tegangan RMS itu dari fungsi sinus. Arusnya juga sama, IM sinus O berarti I RMS itu juga dari fungsi sinus. Jadi maksudnya adalah fungsinya adalah sinusoidal gitu ya. Ini nah kalau daya bagaimana ya? Daya mudah V RMS kalikan I RMS ya, gitu ya. Nah, itu untuk AC-nya, bagian AC-nya. Bagian outputnya lah DC kan ya. Nah, kalau DC kan mudah. Tegangannya mesti DC rata-rata. Ya, DC rata-rata. Kalau dia DC yang sudah lurus ya sudah. VDC rata-ratanya sama dengan V yang lurus tadi gitu ya. Nggak usah di rata-rata lagi. Tapi nanti kalau DC-nya ini masih fungsi DC itu bisa setengah gelombang, bisa gelombang penuh kan, nanti kita bisa mencari harga VDC rata-ratanya, I-nya juga sama, I DC rata-rata. Nah, daya DC apa? Ya daya ya V kali I sama. Cuma yang dipakai ngitung adalah V rata-rata dikalikan I rata-rata. Jelas ya? Itu adalah untuk penyearah satu fasa. Nah, sekarang kita lihat penyearah yang tiga fasa. Kalau tiga fasa bagaimana? Ya kita lihat. Inputnya adalah AC,
3 fasa. Nah, kalau AC 3 fasa itu apa yang kita harus tahu? Tegangan. Nah, ingat nanti tegangan input dari 3 fasa itu, ya 3 fasa itu kan di sistem kita itu ada 2 macam ya. 3 fasa 3 kawat, yaitu RST tanpa netral. Terus 3 fasa 4 kawat, RST sama netral. Nah, maka nanti kalau kita menggambar bentuk gelombang tegangannya maupun arusnya, jadi yang pertama kita gambar tegangannya, ingat bahwa 3 fasa itu meskipun cuma 3 kawat, gambarnya juga harus referensinya adalah netral. Ya, jadi nanti ada N, ini R, terus 120 derajat S, terus 20 derajat lagi T. Nah, tetap dalam penggambaran meskipun 3 kawat, gambarnya nolnya ini harus netralnya. Sehingga Anda mesti sudah jadi transformasi dari delta ke Y atau dari Y ke delta, sehingga kita bisa menggambarkan bentuk gelombang dari tegangan dan arusnya. Nah, maka kalau 3 fasa harus dianggap 3 fasa yang seimbang. Ngerti ya? Seimbang itu artinya VA, VB, dan VC itu berbeda fasa 120 derajat atau 2pi/3. Ya, jelas ya ini ya. A dengan B selisih 120 derajat, B dengan C juga 120 derajat. Kalau C sama dengan A juga 120 derajat. Ya, itu ya. Jadi kita harus tahu V-nya seperti ini, berbeda fasa 120. Ingat, nanti yang dimaksud V SA itu adalah V antara netral dengan A. V ini adalah, ini juga sama ya, ini namanya adalah VSS, itu menyatakan VRMS ya. Jadi nanti yang kita masukkan harga-harga di sini adalah harga-harga RMS dari fungsi sinus, gitu ya, pengertiannya gitu ya. Udah, ini adalah tegangannya, arusnya juga sama. Jadi kalau tegangannya fungsi sinus, arusnya juga fungsi sinus ya, gitu ya. Terus kalau kita ngitung daya, nah kalau untuk 3 fasa itu dayanya kan per fasa sendiri-sendiri ya. VA, IA, VB, IB. Nah, kalau seimbang maka besarnya VA, IA sama dengan VB, IB gitu ya. Sehingga kalau bisa jumlah berarti 1, 2, 3 kali V RMS dikalikan I RMS. Ya, jelas ya. Jadi daya itu kalau 3 fasa 3 VS, IS, VS adalah V fasa, ya. VRMS fasa, ya. I fasa. Ya. Nah, itu adalah mengenai inputnya. Kalau mengenai outputnya, penyarah 3 fasa itu inputnya AC 3 fasa, sudah kita bahas. Outputnya adalah DC. Nah, kalau DC ya sama dengan tadi. Kalau DC lurus ya VDC rata-ratanya sama dengan V lurusnya tadi. Kalau setengah gelombang, Pak, VDC kalau setengah gelombang itu kalau nggak salah VM/Pi gitu ya besarnya ya. Kalau gelombang penuh nanti V outputnya itu VDC rata-ratanya adalah 2 VM/Pi ya. Nanti ada rumusnya. Itu ya. Kalau daya aja sama V rata-rata kali I rata-rata ya. Jadi kalau yang namanya DC itu nggak peduli asalnya dari 1 fasa atau 3 fasa, mesti outputnya cuma 2 kawat kan kalau DC ya. Satunya plus, satunya min, atau minnya nanti kita anggap sebagai referensi ya. Yang ke 0 ya. Sudah jelas ya sampai situ ya. Itu adalah untuk penyarah 1 fasa dan penyarah 3 fasa. Nanti penyarah 1 fasa ada yang setengah gelombang dan gelombang penuh. 3 fasa juga gitu, setengah gelombang dan gelombang penuh. Sekarang kita mulai satu-satu. Ini adalah penyarah setengah gelombang untuk 1 fasa. Ini Anda sudah mendapatkan dulu di pelajaran elektronika analog. Sekarang diulang lagi di elektronika daya, karena ini juga termasuk rectifier, itu juga termasuk
elektronika daya. Ya. Nah, jadi nanti begini ya, kalau saya punya penyearah setengah gelombang, ya, namanya penyearah itu AC dijadikan DC. Maka yang harus kita tinjau adalah ini, tegangan AC input untuk penyearahnya. Nah, berarti kalau ini langsung di sini ya, inilah tegangan input yang disebut tegangan input ini. Input ke mana? Ke penyearahnya. Nah, outputnya yang mana? Nah, setelah kita searahkan, outputnya di sini. Diberi beban R. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalau ninjau ini, Pak, ada tegangan AC, maka saya harus menggambar tadi AC tadi gimana. Oh, AC-nya sinusoida, maka saya gambar AC sinusoida seperti ini. Nah, ya, AC-nya begini. Saya searahkan dengan 1 dioda, Pak. Kalau 1 dioda kita tahu setengah gelombang pertama yang sini positif ya, maka diteruskan karena dia forward diteruskan begitu ya. Terus setengah gelombang berikutnya ini negatif, berarti ini jadi negatif, dia reverse, maka dia seperti saklar yang off, kalau reverse berarti 0 outputnya. Nah, terus forward lagi ada, terus reverse lagi. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan DC setengah gelombang. Nanti ya, kita sudah dapat itu. Nah, kalau sudah, apa yang kita tahu dari ini tadi? Bahwa tegangan di sini, jatuhnya ini, ya, tegangan ini, itu besarnya sama dengan inputnya kan, kalau ini on ya, sama. Sehingga kalau besaran nanti ini VM-nya ini, VM dari sini akan sama dengan VM yang di sini tadi, tegangan ini. Ya, nanti ya. Nah, sehingga nanti kalau ditanyakan berapa tegangan DC rata-rata di sini atau V output ini. V output yang ditanyakan itu berarti tegangan DC rata-rata. Besarnya berapa ya? Kalau yang gelombangnya bentuknya begini, setengah gelombang begini. Nah, maka caranya adalah apa? Luasan ini di rata-rata dari 0 sampai 2pi ya. Diratakan itulah. Nah, itulah yang disebut dengan DC rata-rata. Maka rumusnya adalah 1/2pi. Kenapa 1/2pi? Karena dibagi dari 0 sampai 2pi. Ya. Ini ngitung luasannya. Nah, luasannya yang ada fungsinya adalah dari 0 sampai pi. Hasilnya, nah ini hasilnya adalah akar 2 kali Vs. Itu berarti apa? Vm, ya, V puncak per pi. Oh, berarti nanti kalau setengah gelombang, ya gitu ya. VDC rata-ratanya adalah Vm-nya. Nah, Vm dibagi pi. Ya, dia. Jadi kalau saya dulu di analog kan, nah kita tinggal ngambil hasilnya aja. Diingat bahwa kalau setengah gelombang, DC setengah gelombang, VDC rata-ratanya adalah Vm per pi. Asalnya dari sini. Ya, tetap sama ya. Dengan yang lalu sama, rumusnya sama. Ingat, akar 2 kali Vs itu adalah Vm ya, atau Vmax. Nah, sudah. Nah, kalau arusnya, Pak, arusnya bagaimana? Mudah arus. Pakai hukum Ohm ya. I sama dengan V per R. Ingat, kalau ngitung I DC rata-rata harus pakai V. DC rata-rata dibagi bebannya, dibagi R. Ya, nanti ya. Ya, rumusnya boleh pakai ini, boleh pakai ini dibagi R, jadi ya tambah R di sini ya. Bisa. Sudah jelas ngerti? Ini adalah outputnya. Jadi kalau kita tinjau outputnya adalah, oh kalau ada tegangannya sekian, bebannya R, maka I-nya sama dengan V. DC rata-rata dibagi R ya. Nah, itu. Sudah. Sekarang kita lihat arus pada saat AC di sini. IRMS-nya berapa IRMS? Nah, sekarang IRMS ya kita harus nulis fungsinya ya. Fungsinya arus RMS kan pakai rumus ini ya. Nah, itu sama. Dari 0 sampai 2pi kan AC ya. Satu gelombangnya kan ini. Ya betul. Dari 0 sampai 2pi, maka nyebutnya 2pi. Ya gitu ya. 1/2pi yang ada fungsinya dari ini sampai sini saja.
ya, ketemu sekian ya, rumusnya itu ya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Itu sama dengan V RMS dibagi R kali 2. Loh, kok bisa dikali 2 dari mana? Nah, coba kita kok dibagi 2. Anda lihat ya. Kalau ini on berarti apa? Bebannya R kan, ini hubung singkat ya. Oh, berarti kalau saya ngitung arusnya adalah V-nya tahu, R-nya tahu, maka I sama dengan V per R. Itu kalau ini hubung singkat ya. Oh, sebetulnya ya VS per R. Iya benar. Tapi hanya separuh saja. Terus separuh ini 0. Ada lagi 0. Kan karena apa? Ingat ya, di sini RMS kalau kita menggunakan setengah gelombang itu, yang ada arusnya kan ini. Saya ada arusnya. Terus sampai sini, ini kan off ya, berhenti. Nah, jadi dari satu gelombang itu yang dipakai ada separuhnya saja. Separuhnya 0 kan. Maka rumusnya adalah VS per R saya bagi 2. Karena apa? Cuma separuh jalannya saja, separuhnya off. Maka arusnya nanti harus dibagi 2 ya kan? Untuk 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan I RMS di sini. Sudah jelas? Nah, kalau saya ingin tahu dayanya, Pak, ya daya gampang. P sama dengan V kali I. Ingat, V-nya adalah RMS, I-nya RMS. Sudah jelas sampai sini? Nah, sekarang saya beri contoh soal ya, contoh soal. Anda ya mulai sekarang punya catatan ya. Nah, punya catatan karena ada contoh soalnya. Ya, di catatan Anda ada gambar ini. Gambar rangkaian ini. Ini adalah gambar rangkaian penyearah setengah gelombangan. Nah, tapi saya beri angka ya. Contohnya VS sama dengan 220 volt strip 50 Hz. Itu artinya apa? V RMS-nya adalah 220 volt ya. Atau kalau tegangan itu saya ukur dengan voltmeter AC ya 220. Nah, maka kita nyebutnya V sumbernya adalah AC 220 volt. Jadi tulis VS sama dengan 220 volt strip 50 Hz karena kita biasanya adalah 50 ya PLN kita frekuensinya. Ya 50-nya boleh ditulis boleh enggak, tapi kita harus tahu tegangannya besarnya berapa. 220 volt ya. Jadi Anda tulis ya gambarnya persis ini. V sumbernya diberi angka 220 volt strip 50 Hz. Menunjukkan kalau AC. Sudah. Yang kedua adalah bebannya. R-nya ini ditulis 10 ohm. Jadi misalkan saya beri beban R sama dengan 10 ohm. Ya, sudah. Kalau sudah, gambarkan bentuk gelombangnya. Maka saya akan menggambar bentuk gelombangnya persis ya. Tegangan sebelum masuk ke penyearahkan ini. AC-nya saya gambar. Persis ini. Cuma apa? Ini kan 220 volt, berarti saya bisa ngitung atasnya. Nah, VM-nya berapa? 220 akar 2. Jelas ya? VM-nya 220 akar 2. Di sini ada harganya 220 akar 2. Sudah. Sekarang masuk ke penyearah. Nah, saya bisa menggambar bentuk gelombang penyearah di sini melalui satu dioda, ya, setengah gelombang diteruskan, setengah gelombang dia reverse 0. Nah, jadinya ini. Benar ya? Nah, dari sini data apa yang kita tahu? Ini loh Pak, VS ini, Vout ini sama dengan VS. Karena besarnya sama kan? Kalau ini apa seperti saklar yang off, berarti tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Maka ini juga V max-nya adalah 220 akar 2. Jelas? Nah, dari situ sehingga kalau ditanyakan hitung apa tegangan DC rata-rata, nah, kita coba ngitung DC rata-rata dari output ya, berarti dari sini V output
Nah, coba kita hitung berapa besarnya VDC output rata-rata. Ya. Di situ tadi rumusnya adalah VDC rata-rata adalah akar 2 kali VS, itu adalah VM per Pi ya. Di 220 akar 2, nah, itu adalah 311 ya. Ini VM per Pi. Nah, berarti 311 dibagi Pi. Pi itu 3,4 ya. Nah, maka hasilnya berapa di sini? Kalau ditanyakan berapa besarnya tegangan DC rata-rata, Anda juga ngitung ya. Ketemunya berapa? Berapa volt? Kalau saya tanyakan berapa? Nah, karena nanti yang ditanyakan mesti tegangan sama arus gitu ya, sama daya. Nah, makanya kita harus bisa mencari itu. Ditanyakan 99,04. berarti 99. Ya, itu ya. Jadi kita bulatkan aja. Oh, berarti kalau ini 220 volt, saya arahkan setengah gelombang, maka tegangan DC di sini kalau saya ukur, nah, kalau diukur itu kan berarti tegangan rata-ratanya ya, itu hanya 99 volt, Pak. Nah, berarti kita sudah tahu, oh berarti tegangan DC rata-ratanya adalah 99 volt. Jelas? Kalau ditanyakan lagi, berapa arus rata-ratanya? Arus DC rata-ratanya. Ya, itu apa? V DC rata-rata saya bagi bebannya R. Berarti berapa? 99. Saya bagi R-nya tadi 10, berarti 9,9 ampere. Bisa sampai ke situ? Ya, mestinya sudah bisa ya. Sudah kelas 2 ya. Ya, berarti nanti kalau ditanyakan berapa VDC rata-ratanya, saya langsung menggunakan, oh karena dia setengah gelombang, Pak, VM per Pi. VM yang mana? VM ini loh ya. Ingat bahwa VM ini sama dengan VM tegangan inputnya sebelum disearahkan. Ya. Sudah sampai sini ya. Berarti kita sudah tahu V DC rata-rata, tahu I DC rata-rata. Kalau ditanyakan berapa kalau gitu daya outputnya? Nah, berarti berapa? P sama dengan V dikalikan apa? I. Ketemunya berapa? Nah, kita sudah saya beri angka, berarti tujuannya adalah supaya kita bisa belajar sampai ngitungnya, supaya nggak salah paham gitu ya. Berapa ketemunya? 980, Pak. Nah, ketemunya 980. Nah, 980. Kalau DC satuannya apa ya? Satuannya dayanya apa kalau DC? VA atau watt? Kalau DC itu bagaimana? Satuannya apa? Kalau tegangan ya jelas volt ya. Kalau arus ya ampere. Kalau P-nya? Dayanya apa? VA boleh, watt boleh. Ya, ngerti ya? Jadi kalau tegangan DC itu pasti apa? VA sama wattnya sama kan ya? Makanya satuannya boleh VA, boleh watt untuk daya ya. Sudah, untuk outputnya sudah selesai. V, I sama daya sudah. Sekarang kita balik ke sini. Ke AC-nya. Kalau saya ingin tahu V RMS di sini. Oh, V RMS sudah tahu ya tadi 220. Pengen tahu I RMS di sini. Bagaimana? I RMS. Ya, jadi ceritanya gini, kalau ini on, maka tegangannya VS
bebannya R kan ya, maka I sama dengan VS per R gitu ya. Kalau dia on terus, kalau dia on separuh, off separuh, maka VS per R dibagi 2. Jadi 2 itu kenapa kok dibagi 2? Karena on separuh, off separuh, on separuh, off separuh kan gitu kan ya ini ya, saklarnya ya. Nah, makanya VS per R dibagi 2. Nah, sekarang kita hitung berapa VRMS-nya. VRMS berarti 220 saya bagi 10 berarti berapa? 22 saya bagi 2 jadi 11. Ya, 11 ya. Jadi kalau saya hitung secara AC itu 11 volt. 11 ampere gitu ya. Padahal tadi kalau saya hitung secara DC katanya berapa? 9,9 ya. Ya. Nah, ada bedanya ya. Jadi nilai rata-rata dengan nilai RMS itu ada bedanya di sini ya. VS per R ya dibagi 2 ya, tapi hampir sama gitu ya. Jadi nanti kalau saya ukur itu ketemunya 11 ya, ini ketemunya 9,9. Nah disinilah apa sebetulnya rumus ini dengan ini itu harusnya sama kan ya. Wong ini harusnya ya lewat sini Pak, ini juga separuh Pak lewat sini, mestinya kan sama ya. Tapi kok bisa nggak sama gitu ya. Nah, karena apa? Makanya tadi ada pengertian beda antara average, rata-rata, dengan RMS tadi. Ya, jadi di situ ya. Nah, kalau sudah, jadi seharusnya sama seharusnya. Tapi jadi tidak sama karena ini tadi harga rata-rata dengan harga RMS itu tidak samanya di situ. Ya. Udah ya? Berarti IRMS saya bisa nyari, yaitu kalau dia on terus ya VS per R. VS per R kan sama kan ya, ini kan dihubung singkat. Tapi karena dihubung singkatnya separuh on, separuh off, separuh on, separuh off, maka separuhnya ya. VS per R dibagi 2. Ya. Sudah ketemu 11. Nah, kalau saya tanyakan berapa daya inputnya berarti? Daya input ke sini. Daya input ke sini jadi berapa? Ya, berarti tegangannya 220 dikalikan arusnya VRMS juga ya. 11 berarti berapa? 2420. Nah, 2420. Jadi nanti inputnya adalah 2420. Outputnya tadi ketemunya berapa? 99 kali 9,9. 980. Berapa? 980, Pak. Tuh. P output di sini tadi loh. P output ini kan ketemu berapa tadi? Tadi kan 99. 20, terus yang 99 kali 9,9 itu 980, Pak. Oh, 980. Nah, Anda bisa melihat daya input yang disediakan adalah 2400, yang dimanfaatkan hanya 980. Berarti kira-kira separuhnya ya. Kenapa kok separuhnya? Ya itu tadi. Karena ini tidak dimanfaatkan semua, tapi di sini ada kosongnya. Berarti kira-kira energi yang disalurkan itu kira-kira separuhnya. Ya. Nanti ya. Nah, berarti untuk penyearah setengah gelombang untuk satu fasa sudah bisa loh ya. Sudah ada contohnya, ya kan? Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan. Nah, pada penyearah setengah gelombang satu fasa tadi, ya, kalau bebannya itu ada bersifat induktif, ya,
bersifat induktor gitu ya. Ada beban L. Jadi karena DC itu nanti ada sebagian besar itu digunakan untuk mesin-mesin DC. Nah, mesin DC itu kan bersifat induktif ya. Nah, kalau bersifat induktif itu ternyata bagaimana? Oh, ternyata gini loh, Pak. Kalau sumber DC saya beri tegangan induktif ya. DC-nya itu masih belum DC murni, kan masih setengah gelombang gitu ya. Masih ada on-nya, ada kosongnya, ada on-nya, ada kosongnya. Nah, berarti kan masih punya apa? Punya perubahan fluksi ya. Sehingga L itu masih berpengaruh. Tapi kalau DC murni ya nggak ada, nggak pengaruh gitu ya. Maka kalau masih setengah gelombang yang murni begini, terus saya beri beban L, kok jadi aneh Pak ya, jadi begini ini kenapa? Nah, jadi penjelasannya begini. Tegangan itu ini ya, untuk AC-nya, maka tegangan AC begitu dia diodanya on ya, tegangannya masuk harusnya juga on. Ya, itu di via AC di sini ya. Nah, setelah masuk di sini dia jadi apa? Kena beban ya. Bebannya L, maka untuk outputnya di sini tegangannya masuk dulu di nol ini sudah masuk ya ini harusnya tertinggal ini nggak di nol ini agak ke kanan sedikit. Nah, dia tertinggal. Nah, makanya arus itu dengan tegangan nanti duluan tegangannya, makanya disebut lagging. Lagging artinya apa? Harusnya tertinggal terhadap tegangannya. Sehingga gini ya, begitu tegangannya sampai nol, arusnya ini belum nol, masih di sini ya kan. Nah, karena masih ada arus, maka diodanya tadi kan harusnya sudah reverse di sini. Nah, sudah reverse ya kan. Tapi dia ternyata masih diteruskan sedikit ya. Diteruskan sedikit, ini karena apa? Kok masih ada terusnya sedikit? Ternyata dioda itu punya tegangan barrier itu tadi menyebabkan dia masih diteruskan sedikit begini. Nah, nanti inilah yang disebut dengan apa ya? Free well. Free well dari dioda itu ini. Kelemahan dioda itu kalau dia diberi induktif sehingga arusnya masih on, ternyata meskipun reverse diodanya masih bisa on. On-nya seberapa? Ya ini kira-kira sebesar free barrier-nya. Jadi ini gambarnya besar karena ini untuk tegangan yang kecil ya, biasanya di perhitungan untuk tegangan yang kecil. Nah, sehingga kalau kita amati begitu ya, nilai dari dioda tadi, on-nya itu kan harusnya sampai sini. Ini jadi lebih lama, ya. Jadi lebih lama kan ya. Dia nggak off di sini, tapi off-nya sampai di sini. Nah, tapi nantinya, jadi kalau kita lihat dari mode konduksinya atau dioda sedang forward gitu ya, itu ternyata punya efek turn on, punya efek meskipun sudah reverse dia masih tetap on. Ya, ngerti ya? Nah, inilah nanti yang disebut dengan istilahnya adalah efek free well dari dioda kalau diberi beban induktor yang besar. Ngerti ya? Waktu on-nya lebih panjang sedikit dibandingkan kalau bebannya R biasa. R biasa kan off-nya di sini, ini off-nya di sini. Ada ininya ya. Jelas sampai sini? Nah, untungnya kelemahan ini kan kalau reverse ini kan ada arus balik ya, arus reverse ya. Ketemu dengan arus forward-nya tadi. Sehingga arus reverse dengan arus forward ini nanti jadi hilang ya. Sehingga arusnya itu nanti jadi sampai di sini. Nah, akibatnya nanti arus itu yang harusnya sampai di sini baru habis, dia di sini sudah habis. Ya, ngerti ya, di sini sudah habis. Nah, jadi ini nanti free well itu pengaruhnya apa? Jadi di sini saya cuma menunjukkan saja bahwa ada free well dioda. Nah, efek on yang lebih lama dibandingkan kalau tidak ada beban induktif. Ya. Karena beban induktif itu membuat arusnya tertinggal. Ya, jelas sampai sini ya.
Tapi nanti dalam perhitungan ini bisa diabaikan karena apa? Oh, ternyata arus reverse tadi dengan arus forward tadi saling menghilangkan sehingga arusnya itu habisnya sampai sini, tek langsung habis. Sehingga ini nanti jadi hilang gitu ya. Tapi sebetulnya ada ini gitu ya. Di sini cuma menjelaskan itu. Tapi poinnya yang kita harus tahu, ngitung ini tadi. Ingat ya, ngitung ini tadi. Nah, ini tadi untuk apa, Pak? Ya, ini untuk menjelaskan ke Anda bahwa kalau nanti bebannya itu induktif, ya, mesin listrik, nanti Anda lihat di oscilloscope, loh, kok ada gini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan efek freewheel dari dioda itu. Kenapa? Karena arusnya tertinggal, ya di sini harusnya off, Pak, arusnya masih mengalir. Nah, kalau arusnya masih ada yang mengalir itu berarti kan masih on ya. Nah, padahal tegangannya sudah negatif. Nah, ini bisa masuk. Nah, ini nanti jadinya jadi hilang juga efeknya ya. Ya nggak apa-apa, tapi ada itu gitu ya. Nah, terus berikutnya, nah efek tadi, nah inilah yang disebut dengan efek freewheel dari dioda. Ya, ngerti ya, efek tadi itu disebut freewheel dari dioda. Itu terjadi karena apa? Ternyata karena dioda itu punya VD sebesar V bariernya. Jadi ingat ya yang tadi itu. Nah, ini besarnya sama dengan VD atau V barrier dari dioda. Itu dia jelaskan seperti ini. Nah, itu terjadi pada saat apa? Ya, antara pi sampai 2pi tadi ada muncul sedikit tadi karena apa? Harusnya 0, tapi dia tidak 0 karena adanya L, maka dia leaking tadi masih ada arus. Tapi nanti setelah dihitung ternyata jadinya 0. Nah, itu tadi ya yang saya jelaskan tadi. Kenapa kok 0, Pak? Ya itu tadi, arus forward-nya dilawan dengan arus reverse-nya tadi jadi 0. Nah, sehingga nanti, nah kesimpulannya apa? Balik ke sini ternyata. Oh, berarti tegangan yang ke sini tadi seakan-akan jadi hilang, Pak, karena arusnya tidak sampai di sini, tapi sampai di sini sudah off. Jadi itu tadi menjelaskan bahwa apa? Setengah gelombang itu mestinya ada gini, ya, ada itu, tapi jadi hilang juga. Itu tadi hilang, pengaruhnya ke tegangan ya, jadi hilang karena apa? Ya yang forward sama reverse-nya tadi saling menghilangkan jadinya ini. Maka setengah gelombang itu jadinya seperti ini. Ya. Jadi pengaruh freewheel tadi membuat dioda kerjanya bagus seperti ini. Nanti ya. Nah, itu nanti hitung-hitungannya pakai ini. Ini ada konstanta untuk tegangan, ada konstanta untuk arus ya. Saya nggak usah jelaskan ini karena ini bulat ya. Itu adalah pengaruh ini ya, omega L ini. Ya, jadi kalau ada omega L mesti ada itu tadi, tapi akhirnya hilang sama dengan 0 gitu lah ya. Jadi pengertiannya itu tadi ini, akhirnya jadi 0. Nah, ya. Ya itu asal tahu sajalah gitu ya. Tetapi, nah ini pada setengah gelombang tadi kalau induktornya besar, jadi bebannya sudah mesin induksi, mesin DC, ada L-nya ya. Terus asalnya di sini adalah dari trafo yang juga mengandung L gitu ya. Lalu trafo itu kan sumbernya ini dari trafo. Oh, trafo kan mengandung L ya. Nah, kalau tadi beban itu pengaruhnya ke sini, ya, ke sini, itu bisa hilang gitu ya. Kalau pengaruhnya dari sumbernya, Pak, sumbernya kan mengandung induktor karena berasal dari trafo. Nah, ternyata itu tidak bisa hilang pengaruh dari ini ya. Kalau ini tegangan ini kan mesti dari trafo ya. Nah, ternyata jadi apa pengaruhnya? Oh, pengaruhnya ini Pak. On-nya dioda itu sebetulnya tidak pada 0, Pak. Tapi 0,7, Pak. Dari 0 sampai 0,7 dia itu belum on, Pak. Nah, di sinilah ya. Ini yang tidak bisa hilang. Makanya dari kerugian-kerugian freewheel dioda tadi, pengaruh apa? Sifat induktif baik dari beban maupun dari sumbernya. Kalau ini tadi dari sumbernya, kalau yang tadi dari bebannya,
Kalau dari beban tadi jadi hilang, jadi baik. Ya. Kalau dari sumbernya di sini yang nggak bisa hilang adalah apa? Tegangan barrier pada dioda itu berpengaruh. Jadi nanti ini dari 0 sampai 0,7 itu dia masih off. Kan secara idealnya dari 0 sampai ke sini forward kan gitu ya. Ternyata tidak dari 0, dari 0,7 baru forward. Jelas? Ini yang tidak bisa dihilangkan. Tidak hilang dengan sendirinya. Sudah? Jelas sampai sini ya? Nah, itulah kelemahan dari dioda kalau sumbernya atau bebannya mengandung induktor yang besar. Ya, induktor yang besar ya. Sudah? Sampai sini ya? Ini hanya menunjukkan saja. Nah, terus berikutnya, kalau dianalisa berarti apa? Oh, rangkaian yang mengandung induktor itu besarnya nanti sesuai dengan fungsi sinusnya. Jadi L itu juga merupakan fungsi sinus gitu ya. Karena dia fungsi sinus, maka L itu timbulnya juga menurut fungsi sinus tadi ya. Ada perubahan fungsi kan? Nah, karena fungsi sinus maka L-nya muncul gitu ya. Nah, pada arusnya, ya, arus inputnya yang masih AC tadi, dari 0 ke I0 tadi, dia terlambat gitu ya maksudnya. Tidak pas di 0, tapi ke I outputnya tadi ada terlambatnya tadi. Ya, jadi itu pengertiannya ini loh. Nah ini loh. Dari 0 sampai ke I0 ini. Nah ini dia itu terlambat munculnya arus karena sifat induktif dari sumbernya. Nah ini besarnya nanti biasanya sama dengan V barrier dari diodanya. Ngerti ya dari sini ya? Ya pokoknya ini menjelaskan itu. Sehingga nanti arus rata-rata dari yang ini tadi, yang sebentar, yang ini tadi V rata-ratanya bagaimana? Ya kalau untuk sebetulnya berkurang sedikit ada pengurangannya di sini. Tapi ingat itu tadi berpengaruh kalau tegangannya kecil ya. Misalkan 3 volt, 4,5 volt, 6 volt. Tapi kalau untuk tegangan 220 yang nggak ada artinya, yang kecil itu tadi, yang keroak sedikit tadi lah ya. Itu tidak ada artinya karena 0,7 volt dibandingkan 220 volt gitu ya. Nah, maka itu juga bisa diabaikan. Ya, jadi dianalisa terus diabaikan ya. Tapi Anda harus tahu ada itu gitu lah. Ya. Sudah sampai sini ya. Sudah mengerti? Nah, ternyata penyiaran setengah gelombang tadi meskipun ada L di sebelah inputnya menggunakan trafo, terus ada beban yang mengandung L, itu akan hilang sama sekali kalau diberi filter kapasitor. Nah, jadi ceritanya begitu. Nah, kalau diberi kapasitor bagaimana sih? Nah, tadinya kan setengah gelombang begini ya. Kalau kapasitor berarti apa? Diberi kapasitor, kapasitor yang ngisi sampai sini, turunnya kapasitor lambat. Sampai di sini baru habis gitu ya. Padahal di sini sudah ada gini, nah, maka dia habisnya menurut yang kalau ada 2 tegangan kan, ininya turun, kapasitornya di sini. Maka dioda itu akan mengikuti tegangan yang tertinggi. Nah, maka begini. Semakin besar kapasitor, habisnya makin lama, maka dia makin lurus ke sana. Jadi kalau kapasitornya agak kecil, mungkin turunnya di sini. Kalau kecil lagi, Pak, di sini. Sedang di sini, terus kalau besar gini. Nah, maka di sini keterangannya begini. Semakin besar nilai kapasitornya, sebagai filter ya kapasitornya, maka bentuk gelombangnya akan semakin lurus. Semakin lurus sehingga nanti VDC rata-ratanya jadi naik. Naiknya sampai kapan, Pak? Ya mendekati V puncaknya. VM, V outputnya ya. Jadi ngerti ya? Di kapasitor nanti kalau sangat besar, maka nilai dari tegangan DC rata-ratanya akan mendekati V max-nya. Ya, jelas ya sampai situ ya. Itu adalah sudah pernah saya jelaskan di
elektronika analog. Sekarang saya tinggal mengulang saja. Itu adalah kalau penyearah setengah gelombang. Kalau penyearah nanti gelombang penuh, di sini ada gini, maka dengan kapasitor yang sama dia akan lebih lurus ya, gitu ya. Udah ya, dari sini ya. Jadi pengertiannya tadi, dioda itu punya kerugian kalau bebannya atau sumbernya ada mengandung L, tapi akan hilang semuanya itu tadi bisa diabaikan. Yang tadi ya free will dioda itu tidak usah kita hitung gitu ya. Kalau kita masang filter kapasitor. Nah, pemasangan filter kapasitor itu tujuannya apa? DC yang setengah gelombang, baik yang gelombang penuh, supaya jadi lurus, nah, mendekati lurus, maka dipasanglah filter kapasitor. Jadi filter kapasitor tujuannya apa? Memperkecil ini tegangan apa? Ripple namanya. Yang terendah dengan yang tertinggi ini namanya ripple. Kalau nggak ada kapasitornya kan, terendahnya 0, tertingginya VM. Berapa pecahan tegangan ripple ya? VM dikurangi 0. Nah, kalau begini, nah ini kan VM dikurangi mendekatnya. Nah, jadi tegangan ripple-nya jadi kecil. Itulah pengertian kapasitor ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar satu fasa dengan penyearah setengah gelombang. Ini ya, ini kenapa di punya saya kok ada langsung menggunakan trafo center tap, karena saya mengikuti ini ya, mengikuti dari ini ya, modul ajarnya itu ya, saya ngambil dari internet juga, tapi harus saya sesuaikan dengan modul ajar. Di modul ajar itu dijelaskan center tap dulu baru gelombang penuh. Maka kalau saya jelaskan ini dulu ya, gelombang penuh dulu baru ke trafo center tap supaya kita tahu bedanya. Nah, sekarang kita lihat kalau ada penyearah menggunakan dioda bridge, itu berarti outputnya adalah gelombang penuh atau disebut penyearah gelombang penuh. Jadi kalau gelombang penuh menggunakan apa? Dioda bridge kan gitu kan kita ya dulu ya. Nah, ini sama. Kalau ada penyearah dengan bridge itu berarti penyearah gelombang penuh. Nah, sudah? Apa bedanya setengah gelombang dengan gelombang penuh? Nah, ini tadi. Kalau setengah gelombang ya, kalau gelombang penuh gimana? Kalau setengah gelombang tadi kan karena satu dioda ya, kalau ini ada 4. Setengah gelombang pertama lewat D1 ini jadi positif, terus negatifnya D4 negatifnya. Maka harusnya lewat D1 dan D4 balik ke sana. Itu setengah gelombang pertama. Setengah gelombang kedua dia pas negatif, berarti ini jadi negatif ya. Kalau ini negatif, maka apa? Negatif. Maka yang positifnya yang bawah ya, positifnya lewat mana? Lewat D3, ini tetap jadi positif. Oh, tapi lewat D3, sini lewatnya kemana? D2. Oh, berarti kerjanya adalah D1 dan D4 bersama-sama, setengah gelombang. Setengah gelombang yang kedua adalah D3 dan D2, tapi kutubnya seakan-akan dibalik. Jadi ini tadi positif, ya di sini jadi positif. Kalau sekarang yang ini yang positif, ya positifnya dinaikkan ke atas. Oh, jadi tetap, jadi besarnya sama dengan ini, tapi dibalik ke sana. Sehingga semua gelombang yang setengah gelombang ini diteruskan ini oleh D1 dan D4 ini. Setengah gelombang yang ini adalah sebenarnya ini yang diteruskan tapi dibalik ya. Ini positif, positifnya taruh di atas lagi. Sehingga seakan-akan dibalik. Besarnya berapa? Ya sebesar ini tapi dibalik ya hasilnya sama nanti. Kan ini VM-nya di bawah dengan VM-nya di atas kan sama. Nah, ini hasil kerjaan yang mana? Hasil kerjaan D3 dan D2 hasilnya ini. Nah, ini D1, D4 lagi, D2, D3 lagi. Nah, hasilnya adalah yang ini ya. Jadi nanti kalau kita menggambar jadi gini ya. Baik AC maupun DC kalau tegangannya bentuknya sinus, maka arusnya juga sinus ya, sama. Cuma besarnya yang enggak sama. Ini juga gitu, kalau untuk DC gimana?
DC-nya gelombang penuh, Pak. Arusnya ya gelombang penuh, cuma besarnya nggak sama, gitu ya. Makanya kalau menggambar, kok ada dua sih, Pak? Nah, ini tegangan, ini arusnya. Ini tegangan, ini arusnya, gitu ya. Udah, sekarang kita coba. Berarti kalau saya pengen menghitung DC di sini berarti gelombang penuh, Pak ya. Nah, yang harus saya hitung apanya? V DC rata-ratanya berapa kalau dia gelombang penuh? Nah, seperti yang lalu ya, ini saya ambil hasilnya. Ya. Ini rumusnya sama dengan yang itu tadi loh ya. Yang waktu setengah gelombang tadi, saya ambil hasilnya saja. Hasilnya ternyata kalau gelombang penuh, ya jadi cara berpikirnya gini. Kalau tadi setengah gelombang itu satu gelombangnya kan ini. Ada ini terus kosong. Maka pembaginya 0 sampai 2pi. Kalau gelombang penuh, ini dari sini, saya bagi cuma sampai pi, maka hasilnya 2 kalinya. Kalau dibagi 2pi, dengan dibagi pi kan hasilnya mesti 2 kalinya. Maka kalau tadi VDC rata-rata rumusnya adalah Vm per pi, maka untuk gelombang penuh, DC rata-ratanya adalah 2 Vm per pi. Ngerti ya? Kayak sini ya. 2 Vm per pi. Kalau saya pengen tahu arusnya, arus DC rata-ratanya, ya V DC rata-rata saya bagi bebannya. Ngerti ya? Kayak situ ya. Sudah. Sekarang saya jelaskan dulu inputnya. Nah, kalau sekarang inputnya ini, VS-nya sudah tahu, IS-nya, IRMS-nya. Nah, ini. VRMS sudah tahu ya, sama dengan VS, sudah diketahui biasanya. Arusnya, arus RMS itu tergantung bebannya. Kalau arus RMS itu berarti apa? Ya, sumber tegangannya ini, bebannya terhubung langsung ya. Ini kan yang on ini dan D4 itu setengah gelombang diteruskan. Oh, berarti ini seakan-akan on. Setengah gelombang yang ini diteruskan oleh D3 dan D2. Oh, berarti semua disalurkan ya. Sehingga antara sumber dengan beban itu terhubung terus ya. Maka besarnya berapa RMS? Ya sama. VS dibagi R. Kalau tadi kan VS dibagi R dibagi 2, kenapa? Karena setengah gelombang ada arusnya, setengah gelombangnya off. Kalau ini tidak, setengah gelombang ada arusnya, setengah gelombang berikutnya ada arusnya. Oh, berarti ada arusnya terus. Ya berarti besarnya sama dengan apa? VS, V sumbernya dibagi R-nya. Ngerti ya sampai di sini ya? Sudah. Sekarang ini Anda buat gambar seperti ini sebagai contoh. Sebagai contoh itu berarti saya beri harga semuanya. Ya, supaya Anda nanti bisa bandingkan. Ini contoh yang untuk apa? Dioda bridge ya atau gelombang penuh. V sumbernya kita buat sama. VS sama dengan 220 volt. 220 volt ya. Strip 50 Hz atau VRMS-nya adalah 220. Terus bebannya juga sama. Saya beri 10 ohm. Saya beri 10 ohm. Tapi penyarannya beda ya. Ini penyarannya dioda bridge, yang tadi satu dioda. Maka kalau saya menggambar, menggambar tegangan input kan ini berarti ya. Tegangan input di sini. Berarti saya gambar dia bentuknya sinus yang ini ya. Sinus begini. Yang saya tahu adalah VM-nya berapa? Kalau ini tegangannya 220 di sini 220 akar 2. Jelas ya? Nah, sudah. Terus saya arahkan dengan dioda bridge. Maka hasilnya adalah V output-nya ini. Besarnya V output dengan VS sama. Sehingga V output di sini juga punya V max besar berapa? 220 akar 2 ya, sama dengan ini ya. Nah, ingat itu. Sudah? Nah, sekarang kalau ditanyakan V output-nya tadi adalah gelombang penuh seperti ini, penyaarahnya. Berapa VDC rata-ratanya?
Nah, sekarang kita hitung VDC rata-ratanya. Rumusnya apa tadi? 2 VM per Pi. Ya, benar ya ini ya. Ini kan 2, ini kan VM kalikan 2 per Pi. 2 VM per Pi berarti tadi 20 akar 2 itu 311 ya. Saya kalikan 2. Nah, 2 VM ya. Saya bagi dengan Pi. Berarti ketemunya berapa? Kalau Anda ngitung VDC rata-ratanya ketemunya berapa? 198,48. 198. Padahal V inputnya sama ya, 220. Nah, maka nanti kita bisa membandingkan. Oh, kalau tegangan AC 220 volt, saya arahkan setengah gelombang, tadi ketemunya cuma 99 volt, Pak. Tapi tegangan AC sama 220, kalau saya arahkan dengan gelombang penuh, ternyata VDC-nya jadi 2 kalinya, Pak. Ngerti ya? Jadi 198 volt. Nah, sudah tahu ya, VDC rata-ratanya 198. Kalau saya tanyakan berapa arus DC-nya? Ya, 198 saya bagi R-nya 10 ya. Ketemunya berapa? 19,8. 19,8. Oh, berarti IDC-nya sudah tahu. VDC rata-rata tahu, IDC rata-rata sudah tahu. Kalau saya tanyakan P-nya, yaitu V DC rata-rata saya kalikan I DC rata-rata. Ketemunya berapa? Kalau saya tanyakan P-nya ya, P output di sini, P output itu di sini. Berarti V kali ya, V kali I ya. Ketemunya berarti berapa? 3.920 ya. Ya, benar ya. Betul, Pak. 3.920,4 ya. Itu adalah P output di sini. Ya, sudah ya, jadi outputnya sudah lengkap. Tegangannya tahu, arusnya tahu, P rata-ratanya juga tahu. Ya, sudah. Satuannya P itu bisa dikasih VA boleh, dikasih watt boleh karena VA sama wattnya sama. Ya, sudah. Sekarang kita ninjau dari P inputnya. V inputnya, VS-nya 220, ya sudah. IS-nya, nah, ingat IS itu ya karena ini kontak terus berarti apa? Arusnya itu di sini ngalir, di sini juga ngalir kan, ngalir terus kan. Nah berarti IS sama dengan apa? VS dibagi R. Ingat ya, VS. Kenapa Pak kalau dibagi R? Yang tadi dibagi R kok dibagi 2. Nah, karena tadi yang dialirkan cuma separuh-separuh, sekarang dialirkan semua kan gitu ya. Nah, berarti saya bisa menghitung I. RMS-nya jadi berapa? Yaitu berapa? 220. 22. Saya bagi 10. Jadi berapa? Oh, 22 ampere, Pak. 22 ampere kan? Nah, oh, berarti I RMS 22. Nah, sekarang saya bandingkan dengan I DC-nya tadi ketemunya berapa ya? I DC-nya tadi ketemu berapa? 19,8. 19,8 ya. 19,8 kalau saya ukur secara DC rata-rata. Kalau saya ukur secara AC ternyata berapa tadi? Diukur secara AC 220 dibagi 10 22 ya. Nah, berarti hitungan AC itu lebih besar sedikit daripada hitungan DC. Ya, gitu ya. Beda? Nah, kalau
V-nya sudah tahu 20, I-nya sudah tahu 22. Nah, bisa nggak ngitung P inputnya? Ya kalau saya pakai rumus V kali I aja ya. Jadi 220 saya kalikan 22 ya. 220 saya kalikan 22. Ketemunya 4.840. Nah, jadi Anda tahu bahwa energi yang disediakan adalah 4.840, yang digunakan tadi berapa? 3920 ya. Nah, berarti hampir keseluruhan digunakan untuk disalurkan ke DC-nya begini. Jelas sampai di sini ya? Bisa sampai di sini? Bisa, Nah, Pak. saya bisa ya, berarti untuk satu fasa setengah gelombang sudah, untuk satu fasa gelombang penuh juga sudah. Nah, nanti kalau ini saya kasih kapasitor, nanti kan jadi gini ya. Nah, gini ya. Jadi hampir lurus. Nah, kalau jadi hampir lurus, berarti kalau saya pasang filter kapasitor di sini, itu sebetulnya meningkatkan apa? Pemasangan filter kapasitor. Memperbesar apa? Memperbesar tegangan outputnya ini. Ya. Kalau ini jadi begini, saya pasang kapasitor, maka kan hampir lurus ya. Mendekati apa? VM-nya di sini. Ngerti ya? Jadi nanti pemasangan filter kapasitor, baik pada setengah gelombang maupun gelombang penuh, membuat DC-nya tidak begini, tapi akan jadi begini. Nah, kalau jadi begini berarti apa? Mendekati lurus, berarti nanti V average-nya atau rata-ratanya mendekati V maksimumnya. Ngerti ya? Nah, disitulah nanti kalau sudah mendekati lurus, itu daya yang disalurkan ke sini itu kira-kira hampir sama dengan daya yang disiapkan di sini. Ngerti ya? Jadi kira-kira ya hampir 4.840-an lah gitu ya nanti. Nah, disitulah pengertian kita bahwa P yang disediakan di sini itu bisa semuanya dijadikan DC, dimanfaatkan di sini, bisa cuma sebagian. Contohnya tadi kalau setengah gelombang ya kira-kira hampir separuhnya. Kalau saya pasang kapasitor nanti bisa pas jadi separuhnya. Gelombang penuh juga gitu. Hampir semuanya, tapi belum semuanya. Kapan bisa semuanya? Kalau saya pasang filter kapasitor. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan dari contoh, dua contoh ini tadi. Bisa ya sampai sini ya? Ya, saya kira bisa karena ini sudah pernah gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya baru balik ke yang ini. Nah, ini ya. Penyearah menggunakan trafo center tap. Itu hasilnya bisa. Dulu ya, sudah pernah dibahas, setengah gelombang tapi 2. Atau 1 tapi gelombang penuh. Menggunakan 2 dioda. Ya. Ini diambil contoh yang di sini adalah dengan 2 dioda saya bisa membuat gelombang penuh. Ya. Cuma di sini yang perlu saya tambahkan itu ini. Nanti trafo center tap itu, trafo center tap ya, itu misalkan saya menggunakan trafo, kan ada perbandingan N1 banding N2 ya. Misalkan ini saya pilih N1 banding N2 adalah 10 banding 1. Oh, berarti sini 10, di sini 1. Nah, karena dia center tap, yang 10 banding 1 itu apakah VS dengan V1 ataukah antara VS dengan V1 tambah V2, Pak? Nah, jadi nanti di Indonesia itu pemberian perbandingan ini ada 2 macam. Ya.
Nah, ada dua macam. Yang standar itu begini. 10:1. Berarti kalau di sini saya beri 220, maka di sini 22. Kan gitu, benar ya? Di inputnya 10, di sini banding 1, berarti kalau di sini 220, di sini kan 22. Nah, 22 itu yang mana, Pak? Apakah V1 sama dengan V2 sama dengan 22 volt, atau V1 tambah V2 Pak sama dengan 22 volt? Maka nanti yang kita pakai adalah Vs banding V1 itulah sama dengan N1 banding N2 sama dengan Vs banding V1 atau Vs banding V2. Jadi yang dimaksud perbandingan tegangan adalah antara V primer atau Vs dibandingkan V antara CT dengan A atau CT dengan B, kan sama ya. Nah, jadi antara CT, jadi CT-nya diikutkan. Jadi nanti kalau ini saya buat 10:1, ini saya beri 220 volt, maka V1 adalah 22. Jadi 1/10-nya tadi adalah V1. V1 22, V2 juga 22. Cuma V1 dengan V2 itu berlawanan rasa, artinya gini. Kalau V1 itu saya anggap positif begini, ya, mulainya positif dulu, maka V2 itu mulainya negatif dulu ke sana. Ngerti ya? Itu sudah pernah saya jelaskan. Sehingga kalau trafo center tap seperti ini, ya, maka hasil yang dicapai di sini di R, V output, itu adalah begini. Ini pakai CT ya. Jadi CT dengan V1 disyaratkan dengan dioda D1. CT dengan ini ya, V1 itu saya syaratkan dengan satu dioda kan, maka hasilnya ke sini itu adalah ini. Karena V1 itu ini setengah gelombang diteruskan, setengah gelombang dihambat, setengah gelombang diteruskan, kan gitu ya. Itu kalau dari V1. Jadi ini D1 itu adalah setengah gelombang sebetulnya dari V1. Sudah? Nah, sumbernya karena CT itu dihubungkan juga dengan V2, maka V2 itu juga begitu. Saat di sini on, di sini sedang off, karena di sini sedang reverse. Maka setengah gelombang yang kedua ini, dia baru on ke sana. Oh, berarti yang ini asalnya dari V2 oleh D2. Yang ini tadi adalah V1 besarnya oleh D1. Yang ini adalah V2 oleh D2. Ini D1 lagi, V1 besarnya, ini V2 oleh D2. Sehingga, oh berarti yang didapat oleh V output itu sebetulnya setengah gelombang yang digabung satu dari V1, yang satu lagi dari V2. Sehingga nanti kalau saya menghitung VDC rata-rata di sini, saya boleh menggunakan rumus yang tadi itu begini. Ya, pakai setengah gelombang, ya, tapi dikalikan 2. Atau kalau saya, ya karena gelombang penuh ya langsung 2 Vm per Pi. Kalau saya pakai sistemnya setengah gelombang 2, Pak, ya V output-nya adalah Vm per Pi ditambah Vm per Pi. Ya sama saja nanti 2 Vm per Pi. Jadi ini nanti begini ya. V output sama dengan 2, ini adalah Vm. Nah, Vm itu di sini adalah V1 atau V2. Sama kan, V1 dengan V2 kan besarnya sama. Ingat, perbandingan N itu, jadi kalau V1 sama dengan N2 per N1 kali Vs. Oh, berarti 10:1 tadi, berarti ini 220, V1 lah yang dimaksud dengan 22 tadi. Di sini, ya, ngerti ya? Jadi standar ini sudah bisa kan ya? Jadi ingat, V output, ya, V output ini di DC ini tegangannya adalah tegangan antara CT, karena
referensinya adalah CT dengan A atau V1 gitu ya. CT dengan V2. Oh, berarti tegangan di sini adalah besarnya adalah antara CT dengan A atau CT dengan B, berarti V1 atau V2 besarnya sama. Ingat, VM di sini nanti VM dari V1 ya. Jadi karena inputnya itu ada dua kalau trafo CT itu, V1 dan V2. Nah, karena V1 dan V2 itu sama, kenapa kok sama? Nah, ini namanya CT itu center tap, titik tengahnya gitu ya. Ngerti ya dari situ ya? Sehingga nanti kalau saya mau menghitung berapa tegangan output DC rata-ratanya, VDC rata-ratanya, ya saya harus menghitung V input masuknya berapa. Nah, ingat itu ya. V1 tegangannya berapa tadi? Nah, sekarang supaya ada harganya, ini dipakai sebagai contoh yang ketiga. Ya, ini contoh ketiga ya. Di mana sumbernya tetap sama. 220 volt. Di sini 220 volt ya. VS sama dengan 220 volt. Terus yang kedua adalah N1 banding N2. N1 banding N2 sama dengan 10 banding 1. Ya, ngerti ya? 10 banding 1. Ya. R-nya saya beri 10 ohm. Saya beri 10 ohm ya. Nah, disinilah kita harus membedakan bahwa yang dimaksud V input atau input untuk penyearah itu adalah output trafonya ya, bukan di sini loh ya. Jadi nanti yang saya gambar itu adalah V1 dan V2 ini yang saya gambar. Bukan yang 220 karena 220 itu saya kasih trafo, outputnya trafo baru masuk penyearah. Nah, berarti inputnya penyearah itu yang ini. Ya, ngerti ya? Bisa gambar V1 saja. Ya. Enggak apa-apa. Jadi V1 itu setengah gelombang menghasilkan ini. V2 nanti juga setengah gelombang menghasilkan ini. Maka kalau saya hitung ini, berarti nanti saya kalikan 2 kan sama saja. Ya, gitu ya. Nah, berarti sekarang saya gambar V1. Ya, itu tadi kan 220, 10 banding 1. Maka V1, nah saya gambarnya V1 sebagai input untuk penyearah. V1 besarnya berapa? Di sini VM-nya adalah 22 akar 2. Jelas sampai di sini? V1 ya. Kalau V2, Pak, sama. Nanti gambarnya cuma bawah dulu. Atasnya juga sama. Besarnya berapa? 22 volt, Pak. Berarti 22 akar 2. Jelas sampai situ ya? Maka ini kalau saya arahkan nanti hasilnya ini VM-nya sama dengan V inputnya ini. Nah, V inputnya di sini tadi berapa? 22 akar 2, di sini juga 22 akar 2. Sehingga kalau di sini ditanyakan ini 220 ya, 10 banding 1, maka Anda harus punya hitungan bahwa V1 sama dengan N2 per N1 dikalikan VS. Nanti ketemunya 22 volt. Ya, jadi inputan ke penyearah itu adalah tegangan CT dengan A gitu ya, tulis A atau V1 sama dengan 22 volt. CT dengan B atau V2 ya tetap V2 sama dengan 22 volt juga. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa tegangan output setelah disearahkan. Nah, itu tegangan antara CT dengan V1 ya, atau CT dengan V2 sama saja. Berarti V output sama dengan, rumusnya sama, 2 VM per pi. Nah, VM-nya berapa? Ya kita lihat di sini tadi berapa. Kalau ini tadi 22, saya gambar 22, berarti ini 22 akar 2. Di sini juga 22 akar 2. Nah, nanti 2 kali 22 akar 2 per pi. Nah, sekarang kita hitung. Jadi Anda harus punya hitungan bahwa apa?
V1 sama dengan, nah ini rumusnya, N2 per N1 kali Vs, itulah V1. Terus hitungan kedua adalah V2. V2 itu yang ini ya, ini juga AC, besarnya berapa? N2 per N1 kali Vs. Temunya 22, ini V1 22, V2 juga 22. Maka 22 volt inilah yang masuk ke penyearah saya. Sehingga saya bisa menghitung bahwa VM hasil penyearahan itu sama dengan inputnya tadi, inputnya di sini, yaitu 22 akar 2 ya, VM-nya ya, 22 akar 2. Sehingga kalau ditanya berapa V output rata-rata atau VDC rata-ratanya dari outputnya ini. Nah, kita hitung sekarang. Berarti berapa? 22 akar 2. Ya, gitu ya. Itu ketemunya sekitar 31,1 ya. Ya. 31,1 itu adalah VM-nya. Saya kalikan 2 berarti 62,2 ya. Saya bagi pi. Ya, berarti 62,2 saya bagi pi. Ketemunya berapa? Coba hitungan Anda ketemunya berapa? VDC outputnya ketemu berapa? Rata-ratanya ini, yang ini ya. Rumusnya sama. VDC rata-rata V output sama dengan 2 VM per pi. Nah, cuma VM-nya itu VM yang ini tadi ya. Yaitu berasal dari V1 dan V2. Tadi V1 itu 22 akar 2, ini juga 22 akar 2. Sudah ketemu hitungnya? 19,8, Pak. Nah, 19,8. Nah, berarti inputnya yang masuk adalah 22 volt, hasil outputnya adalah 19,8. Loh, kenapa hampir sama, Pak? Karena ini berupa gelombang penuh. Nah, jadi ngeceknya begitu ya. Jadi tegangan input dengan tegangan output itu nanti nggak sampai separuhnya itu karena apa? Karena gelombang penuh. Kalau nanti setengah gelombang berarti apa? Ya kira-kira nggak sampai separuhnya gitu ya. Ya, jelas ya? Berarti saya sudah bisa menghitung VDC rata-rata untuk trafo dengan CT. Ya. Nah, kalau saya nyari arusnya, DC rata-rata, gampang Pak. VDC rata-rata yang sudah tahu, saya bagi R, saya bagi 10. Berarti 19,8, saya bagi 10. Berarti 1,98 ya. Bisa ya. Jadi kalau sudah ketemu tegangan outputnya 19,8, saya pengen nyari arusnya gampang. V output rata-rata saya bagi R. R-nya tadi saya kasih 10 ya. Berarti 19,8 saya bagi 10, 1,98. Nah, 1,98 kalau saya tanyakan P-nya, ya tinggal saya kalikan V kali I ya. Berarti 19,8 saya kalikan 1,98, ketemunya adalah 39,2 ya. Benar ya? Itu adalah P output 39,2 ya. Benar ya? Hitungannya benar. Ya, yang sudah ngitung saya dijawab ya supaya saya tahu kalau Anda sudah mengerti gitu ya. Ya, bisa sampai P output. Sudah? Ya. Sekarang kita lihat inputnya.
inputnya ada 2 di sini ya. Inputnya ada 2. IRMS, VRMS kan sudah tahu ya, 22 volt. I-nya berapa, Pak? Ya, kalau setengah gelombang berarti tadi apa? Ya, V dibagi R per 2. Di sini juga gitu, V2 dibagi R per 2. Nah, karena dia ada 2, maka ya sama dengan V1 atau V2 dibagi R. Nggak usah dibagi 2 lagi, karena kan di sini separuh, di sini separuh. Jadinya ya V1 per R atau V2 per R sama hasilnya. Ngerti ya? Berarti kalau yang ditanyakan adalah arus RMS pada D1. Nah, kalau pada D1 ya mesti aja V1 per R per 2. Itu arus pada D1 ya, RMS ini. Arus pada yang lewat D2, arus RMS ini ya sama dengan V2 dibagi R dibagi 2. Nah, maka R totalnya nanti jadinya apa? Ya, sama dengan V1 per R per 2 ditambah V2 per R per 2, jadinya ya V1 atau V2 per R gitu ya. Berarti 22 per 10 berarti 2,2. Ngerti sampai di situ? Maka saya kalau berapa daya inputnya? Ya, ngitungnya itu bisa 2 macam. Ini adalah V1 I1 ditambah V2 I2. Ngerti ya? Atau saya rata-rata aja, wis. V1 kan sama dengan V2 ya, VS dikalikan IS. IS-nya adalah I1 ditambah I2 ya. Nah, boleh pakai rumus itu. Bisa sampai di sini ya. Ya wes, nggak apa-apa. Jadi sementara sudah saya beri contoh ada 3 ya. Nanti dilihat lagi ya, minggu depan saya lanjutkan untuk yang ini kan baru setengah gelombang ya, sama gelombang penuh 1 fasa. Minggu depan saya berikan setengah gelombang dan gelombang penuh untuk 3 fasa. Setelah itu kita nanti latihan-latihan gitu ya, supaya banyak latihannya. Kalau cuma 1 mungkin nanti kurang ya, gitu ya. Ya, karena waktu kita sudah habis ya, karena Anda di 4 dianggap harus lebih cepat ya, karena cuma 2 jam. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak, dari contoh ini tadi. Mungkin yang nggak bingung ini ya, yang ada center tap itu ada 2, jadi P di sini dan ditambah P, ya, jadi P1 tambah P2 nanti gitu. P sama dengan P1 tambah P2. P1 adalah V1 kalikan I1, I1-nya di sini adalah V1 per R per 2, karena setengah gelombang ya. Jadi yang P2 di sini adalah V2 dibagi R dibagi 2. Itu yang P yang di sini I-nya itu, I-nya adalah V2 per R dibagi 2. I-nya ya, karena setengah gelombang, ini juga setengah gelombang. Nah, sehingga P-nya sama dengan V1 I1 ditambah V2 I2 juga boleh. Artinya pakai per setengah gelombang ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya, yang bisa saya jelaskan ya. Bisa ya? Ya, saya berusaha sejelas-jelasnya kalau saya. Tapi kan ya itu tadi ya. Kita juga terbatas waktu ya. Dan Anda kan sudah merdeka belajar, usahakan jangan dari saya tok ya. Jadi nanti coba dari internet dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya share screen dulu ya untuk absennya. Jadi ini mumpung yang hadir 22 pas ini ya, hadir semua. Saya share screen dulu ya sebagai absennya. Jadi supaya nggak lama-lama ya. Oke, saya share screen ya.
Oke, sudah saya share screen. Dan saya save sebentar ya.